Korean, welcome to the Corner Talk, platform podcast dari Kompas Corner yang berkolaborasi dengan Harian Kompas. Kami menyajikan podcast dengan topik yang positif dan narasumber yang inspiratif. Jadi, kalian siap untuk menyimak? The Corner Talk, we talk to inspire. Halo, The Corner Talk. Jumpa lagi nih, kita mau ngobrol-ngobrol lagi. Kom Korean pastinya juga udah kangen sama kita. Dan malam ini tentunya aku punya tamu spesial juga yang sudah lama nggak ketemu. Tapi sebelum aku panggil teman kita satu ini, mau cerita-cerita dulu deh buat Kom Korean yang mungkin baru kali ini join gitu ya. Apa sih kegiatan Kompas Muda? Ya, Kompas Muda pastinya salah satu dari section di Harian Kompas yang diperuntukkan buat anak-anak muda, buat ya seumur lama dengan salah satu narasumber kita saat ini gitu ya. Supaya nggak lama-lama kita bicara mengenai kegiatan Kompas Muda, aktivitas volunteering Kompas Muda. Kayaknya langsung aja deh kita panggil teman kita yang sudah hadir bareng saya saat ini, jauh tempatnya dari Jakarta karena dia domisilinya di Bali. Halo Indira. Halo Mbak Terence, apa kabar? Baik, kamu gimana? Baik. Aduh, senang banget ya Indira ya, lama kita nggak ketemu ya. Lama banget. Aku panggil Dira aja udah iya. Kebiasaan manggil Dira ya. Kan memang panggilannya Dira. Oke. Tapi aku kenalin kamu dulu dengan Kom Korean. Jadi nama lengkapnya tamu kita ini Indira Dharma Sasmita. Indira ini panggilannya Dira, pastinya bersinggungan atau bergabung dengan Kompas Muda ini nanti diceritain ya Dira. Ya udah lama ya, udah berapa tahun kali ya. Dan sekarang pastinya bukan lagi anak mahasiswa di mana pertama kita jumpa gitu ya. Sekarang udah punya profesinya sendiri dan luar biasa karirnya. Oke Dira, kita langsung ngobrol-ngobrol aja ya. Gimana Dira di Bali, cuaca gimana sama saat ini? Musim liburan tapi hujan ya. Pastinya lagi rame-ramenya juga ya. Dan macet ya? Banget. Iya betul. Macet. Macet. Udah kayak mirip-mirip Jakarta. Aku malah pengen ke sana lagi, aduh. Bali gitu loh. Dira, tadi kan aku sempat nyinggung nih buat Kom Korean yang mungkin belum sempat tahu ya mengenai Kompas Muda. Kamu kan bagian dari Kompas Muda ya, benar nggak? Benar. Kamu tuh tahun berapa ya kita sempat bikin aktivitas dengan Kompas Muda dan ada keterlibatan teman-teman Kompas Muda di Bali. Masih ingat nggak Dira? Waktu itu kalau nggak salah sih SMA mau naik kuliah kalau nggak salah. Oh jadi belum kuliah malah waktu itu ya, masih SMA? Iya, waktu kan ada masa-masa kayak pendaftarannya, terus kita yang kayak gitu itu waktu SMA. Kemudian kalau pas acaranya sih udah kuliah waktu itu. Waktu itu semester awal waktu itu. Dan seru banget sih waktu itu, bener-bener seru banget. Kamu kan jurusannya apa sih, ceritain dulu dong. Kamu tuh dari fakultas apa, kampus yang mana saat jadi volunteer Kompas Muda? Waktu itu sih masih semester 1 di Fakultas Kedokteran Pendidikan Dokter. Jadi aku itu memang suka banget dari zaman SMP ya. Dari zaman SMP itu selalu ekstranya itu jurnalistik memang. Dan saat itu pas ada bukaan volunteer Kompas Muda itu udah nggak mikir 2 kali langsung daftar. Karena memang cita-cita sebenarnya kalau nggak jadi dokter mungkin jadi jurnalis. Oh gitu, malah ini dokter pilihan option kedua nih jangan-jangan nih. Sebenarnya dulu ya waktu SMP, waktu zaman SMP SD itu sebenarnya suka banget nulis. Jadi kayak hobi ya.
Makanya begitu Kompas bikin acara volunteer Kompas Muda ini udah nggak pikir dua kali, langsung daftar. Keterima. Seingatku kalian tuh ada sekelompok ini ya, anak-anak Kompas Muda di Bali itu ada sekelompok apa ya, bisa dibilang komunitas, namanya komunitas Sahaja yang anak-anaknya itu sebagian besar emang suka nulis. Itu benar nggak sih, Dira? Benar-benar. Mostly mereka memang suka nulis dan ada yang puisi, ada yang nulis, ada yang drama, macam-macam. Itu kebetulan teman-teman di SMP juga ada senior, ada yang seangkatan, ada yang adik kelas juga. Jadi kamu salah satunya ya? Kamu apa? Penulis puisi kah atau pemain drama atau apa nih? Sebenarnya dulu kalau untuk jurnalistik itu waktu SMP itu memang ini ketua mading ya waktu itu. Waduh, masih ada mading ya? Anak mading dulu, zaman dulu ada mading ya. Sekarang ada nggak ya? Ada dong, masih kayaknya sih. Masih ada ya. Jadi dulu mading, terus waktu SMA itu ikut teater terus di Semansa. Waktu itu SMA-nya di SMA 1 Denpasar, dan kelompok jurnalistiknya itu kayak bikin film pendek gitu. Karena bikin film pendek, jadi kita di-cast anak-anak teaternya dan kebetulan jadi pemeran utama. Wedih. Jadi kamu yang nulis juga, terlibat di nulis atau hanya sebagai pemerannya saat itu? Jadi pemerannya aja waktu itu. Oke, keren. Pas waktu komunitas Sahaja itu join, kan hampir sebagian besar yang masuk di angkatan itu anak-anak komunitas Sahaja ya, Dira ya? Betul. Oke. Nah, kamu masuk Kompas Muda itu kan pasti pada saat registrasi kan pasti ada syarat dan ketentuan ya. Itu kamu ngelihatnya apa sih, atau kamu dapat informasinya dari mana? Dari teman-teman di kelompok Sahaja juga. Jadi ada yang gitu. Kita saling karena udah tahu kan kalau Dira ini memang suka nulis, suka jurnalis dari dulu, dan kita memang satu frekuensi lah di komunitas Sahaja itu. Jadi memang diajakin awalnya diajakin, terus malah seneng deh jadinya di sana. Jadi sebenarnya kamu kalau bicara Kompas sebenarnya udah tahu di awal kalau nyebutin Kompas tuh udah tahu gitu. Kompas itu kan ya kalau udah nyebutin Kompas tuh pasti udah beda ya. Beda sama maksudnya udah Kompas. Beda lah pokoknya. Nah sekarang ini bagian jadi volunteer Kompas Muda, siapa yang nggak mau ya kan? Jadi tapi ini maksudnya dari keluarga atau dari ya emangnya dari awalnya kamu memang suka baca atau gimana sih, Dira? Jadi sebenarnya kalau untuk koran Kompas itu udah dari dulu sih taunya. Papa sih terutama ya. Papa kan suka langganan koran dari kita masih kecil, dari zaman SD. Koran kan dulu sering banget ya, banyak banget kita gampang banget ditemui kayak untuk loper koran, majalah, jual majalah itu juga di pinggir-pinggir jalan itu banyak banget. Emang dari dulu Kompas kalau untuk harian nasionalnya itu kita memang sering baca seperti itu. Kalau Papa sering bawa pulang ke rumah, kalau misalnya langganan di tempat kerjanya. Jadi emang dari dulu sudah sering tahu sih koran Kompas, dan kebetulan kan waktu SMP saya juga ikut mading kan. Jadi memang salah satu panutan dari madingnya kita waktu di SMP 2 itu adalah Kompas. Waduh, berarti udah cukup akrab lah ya dengan Kompas ya. Masih baca nggak sampai sekarang? Kalau sekarang sih memang mungkin bukan dalam bentuk korannya, memang agak sulit ya memang sekarang ini, kecuali kalau Papa bawa pulang korannya, nggak didiemin di kantor, mungkin baca. Tapi kalau sekarang sih kan udah ada Kompas digital kan? Iya. Kompas ID digital. Berarti ini ya, Dira, kalau bicara mengenai sekarang kan berarti udah lepas kuliah, bahkan sudah lanjut menekuni profesi yang sekarang lagi dijalani. Boleh cerita dong profesinya apa sih sekarang? Karena lama banget ya kita nggak ketemu, sekalinya ketemu langsung diajak ngobrol kayak gini,
Jangan-jangan Dira udah jadi apa nih, kita nggak tahu nih. Boleh cerita dong profesi Dira sekarang apa sih, Dir? Sekarang lagi pendidikan sih ya. Sekarang lagi pendidikan doktoral di Universitas Wow. Udayana. Sambil kerja juga. Kebetulan kemarin baru lulus pemilihan CPNS ya. Jadi dosen sekarang. Wah, kombo nih ya. Jadi dosen juga. Buka praktek atau di rumah sakit? Jadi kan karena jadi dosen, kita prakteknya di rumah sakit universitas. Kalau di itu rumah Udayana. sakit Udayana di Jimbaran. Oke. Itu pagi, terus sorenya ada praktek juga. Dan sekarang memang kebetulan sih dokter spesialis kulit dan kelamin Aduh. profesinya. Mana Dir, kamu jadi dokter, terus praktek juga gitu ya, praktek juga di rumah sakit, terus ngajar juga gitu. Itu kan kamu pasti secara waktu tuh bayang banget tuh pontang-pantingnya, tapi bisa bagi waktunya nih seorang Dira. Ya, lumayan ya. Jadi bisa kok Mbak Terence, bisa banget. Jadi udah disediain waktu sih, maksudnya sudah dibagi-bagi lah waktunya. Kalau misalnya kuliah kan juga nggak everyday, cuman Senin sampai Rabu. Dan yang kuliah harus ada di kelas itu kan cuma 3 hari, bisa lah. Bisa. Tapi punya social life kan nih kalau kayak gitu, sibuk banget kan kalau dipikir. Punya Mbak Terence, makanya harus free tuh. Ternyata weekend itu pantas kan macet pas weekend itu. Karena memang free time-nya itu memang waktu weekend. Kalau weekdays itu emang full sih, full dari pagi sampai pulang praktek malam. Itu emang ini kayak sekarang kan emang harus jadwalin dulu kan. Terus kalau misalnya weekend memang untuk family dan social life sih. Sama kayak ikutan Kompas Muda ini kan nambah teman banget. Jadinya cuman komunitas sahaja aja, tapi volunteer Kompas Muda dari berbagai negeri kan, dari Jakarta. Tapi kamu juga kalau nggak salah kan ada tulisan mengenai profesi kamu ya pas. Oh iya. Acara apa ya? Seingatku Sumpah Pemuda apa ya Dira? Masih ada nggak? Benar. Tulisannya? Masih ada. Itu kan suatu kebanggaan ya. Ya dong. Iya banget Mbak Terence, itu mah suatu kebanggaan dalam hidup saya nulis di Kompas. Kamu nulis apa? Ceritain dong buat Korean di sini nih. Jadi waktu itu memang dikasih kesempatan nih sama Kompas untuk menceritakan profesinya kita. Kebetulan waktu itu saya profesinya jadi dokter walaupun belum tamat. Tapi waktu itu kayaknya sudah pendidikan nggak sih? Udah kayaknya karena udah semester berapa gitu. Jadi kita udah ngadain kayak Yankes, pelayanan kesehatan. Nah, dari pelayanan kesehatan itu udah sedikit gambaran mengenai ternyata dokter adalah suatu profesi pengabdian ya. Jadi tidak hanya pengabdian. Jadi di saat pelayanan kesehatan itu memang banyak sekali masyarakat yang belum mendapatkan pelayanan kesehatan seperti di kota-kota ya, seperti di kota-kota besar yang gampang sekali untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Jadi menceritakan sedikit tentang seperti itu pengalaman saya mengadakan pelayanan kesehatan di suatu desa. Sebenarnya itu kan bagian dari tugas kamu dalam istilahnya dalam ngejalanin kuliah gitu ya. Karena itu kan masih proses kuliah. Artinya kamu sudah ditempatkan saat itu atau sudah memang berinteraksi langsung dengan pasien atau apa Dira yang kamu tuliskan di Kompas saat itu apa sih? Mungkin teman-teman kaum Korean juga penasaran juga nih, pengen tahu nih mahasiswa kedokteran saat itu tugas lapangannya ngapain sih sebenarnya? Ya, jadi di sana Pak cerita mengenai gimana sih bergerak lakukan keinginanmu dan buat jadi impianmu tuh jadi nyata. Jadi memang sebenarnya cita-cita jadi dokter itu kan sudah dari kecil ya. Dan di tulisan ini saya menceritakan mengenai proses menjadi dokter, kemudian apa saja yang kita harus lalui, dan salah satunya adalah pengabdian masyarakat. Tidak boleh lupa sama masyarakat.
dan salah satu kunci dari sumpah dokter itu adalah pengabdian. Nah, dari situ kita lihat memang kalau misalnya dilihat selalu memang proses pengabdian masyarakat oleh dokter ini memang sering banget sih, Mbak Teren, sering banget kita mengadakan pelayanan-pelayanan kesehatan itu rutin. Terutama yang ya kebetulan saya dosen juga di FK Unut, itu rutin sih Mbak Teren melakukan pelayanan kesehatan. Apalagi pas kemarin ya, terlibat juga nggak di Rapas ya mengenai COVID-19 kemarin ya kita kan pasti semuanya juga terasa ya. Tapi kalau pengabdian para dokter nih seperti apa, Dira? Kamu terlibat pastinya ya? Iya, waktu itu kebetulan masih sekolah. Oh, oke. Masih sekolah dan kena 2 kali. Kena juga Bu Dokter. Iya, jadi waktu itu lumayan agak chaos ya rumah sakit karena garda terdepan kena semua kan. Jadi positif semua dan harus isolasi dan dokternya sisa sedikit gitu. Jadi ya lumayan hektik sih waktu itu, tapi ternyata pun kelewati juga ya. Ya. Bersyukur ya akhirnya kita bisa ngelewatin dan sepertinya sekarang udah mulai masuk ke endemi ya. Walaupun ada beberapa cara-cara baru ya setelah ya new normal lah ya. Setelah menghadapi ya situasi yang ya pasti nggak menyenangkan buat semuanya ya. Ya betul sekali Mbak Teres. Karena kan kayak mulai dari pelindung diri saat praktek itu tuh dulu tuh nggak pakai scrub medical scrub gitu dulu sebelumnya. Kalau misalnya praktek atau misalnya ke rumah sakit biasanya pakai baju biasa, sekarang pakai medical scrub. Terus kadang pakai yang topi. Jadi memang berubah sekali sih dunia kesehatan kita setelah menghadapi pandemi. Dan di media juga kayaknya menghadapi hoax-hoax itu kan banyak banget waktu zaman-zaman COVID-19 itu. Iya. Karena orang semuanya ingin cari tahu mengenai apa ya. Karena kan dampaknya kan luar biasa ya. Ini kan kayak sesuatu yang nggak pernah terjadi gitu ya. Walaupun mungkin pernah ada gejala-gejala yang serupa, tapi ya buat beberapa orang kan juga kayak ini shock banget ya dengan situasi kemarin tuh. Aduh. Dira, kamu kan sekarang profesinya mengambil spesialis ya, setahu aku ya. Apa yang kamu pilih nih? Spesialis kulit dan kelamin, Mbak Tara. Wadaw. Oh, tambahannya ada spesialis kulit dan kelamin dan estetika. Ceritain dikit dong. Ini kenapa menjadi pilihan kamu? Karena memang itu menarik atau pekerjaannya ke depannya jauh lebih terang benderang atau gimana nih? Sebenarnya memang awalnya karena suka waktu itu yang bikin saya masuk ke spesialis kulit dan kelamin itu adalah saat koas ya, jadi pendidikan profesi koas namanya sebelum jadi dokter. Itu ada salah satu pasien psoriasis namanya. Psoriasis itu autoimun kronis di kulit. Kronis itu waktu lama autoimun. Nah, ternyata penyakit kulit kan terlihat itu kayak nggak mematikan, kayak bukan penyakit jantung, bukan penyakit kencing manis yang mematikan yang serem-serem. Tapi ternyata penyakit psoriasis ini yang kena di kulit dan itu seluruh badan itu sangat mempengaruhi quality of life seseorang. Itu pasien kamu udah di road itu? Waktu itu. Jadi kita kayak nanganin pasien yang dirawat inap. Nah, ternyata dari situ kan karena dulu waktu itu kan koas, jadi mungkin agak terlibat banget karena harus menggali riwayat penyakitnya dan kita jadikan tugas kan, karena kita harus bikin tugas tuh dulu. Nah, ternyata dari situ ternyata sadar nih, ternyata penyakit kulit ini nggak bisa dianggap enteng. Jadi banyak juga penyakitnya yang lain yang memang kronis dan mempengaruhi quality of life seseorang. Dan di saat itulah pengen mempelajari lebih jauh. Ternyata lulus deh sekolah. Quality of life orang tuh maksudnya salah satunya psikologisnya juga gitu ya, Dira? Ya, betul. Mental health. Padahal dia sakit di kulitnya, tapi
ngaruh juga ke mental health-nya dia. Itu mempengaruhi pengobatan, Mbak Terence. Jadi stres itu sangat berpengaruh sama pengobatannya dia, mau take medicine atau enggak. Kalau misalnya dia udah mudah menyerah gitu aja, nggak mau minum obat, kan itu sangat mempengaruhi akhirnya perkembangan penyakitnya. Dira, kalau tadi kan kamu sempat singgung mengenai situasi di COVID-19 lalu ya, itu kan ya kayaknya kita hampir semua mengalami ya informasi yang kita sendiri cari ataupun juga kita ngelihat orang lain juga ya banyak informasi yang bertebaran di mana-mana. Ada keterbatasan kita yang nggak bisa kemana-mana gitu ya. Tapi kita butuh informasi untuk ngejaga diri kita, ngejaga keluarga kita gitu atau orang-orang yang terdekat dengan kita. Sedangkan informasi dari luar yang terkena, bahkan ada yang sampai sampai meninggal gitu kan, itu kan kayaknya mengganggu sekali ya atau menyedihkan lah ya. Bahkan ya kamu tahu sendiri informasi itu kan kadang-kadang ya hoaxnya juga banyak ya, Dir. Bener nggak, Dir? Saat Benar. itu ngalamin nggak kamu sebagai dokter? Ngalamin terutama dari keluarga kan nanya-nanya, ini benar nggak, ini benar nggak. Jadi memang perlu sekali ya media terpercaya di Indonesia itu. Kalau beritanya dari Kompas tuh kayak nggak mungkin hoax deh, istilahnya gitulah. Jadi memang penting sekali ya media terpercaya yang ada di Indonesia itu untuk mengungkapkan ini berita benar atau enggak. Jadi memang ketika ada suatu informasi yang kita dapat biasanya tuh dari grup keluarga kan, yang disebar-sebarin, ini benar nggak, itu memang kita harus cari tahu dulu kebenarannya. Cari tahu kebenarannya kalau dari medical side itu kita carinya sih di jurnal awal, di jurnal research. Ya, ini berpengaruh dengan ini apa benar, itu kalau nggak ada ya memang enggak. Tapi kalau misalnya dari masyarakat itu memang penting sekali untuk mengetahui media-media terpercaya yang ada di Indonesia. Yang nggak mudah, karena kan bahaya banget kan media jika berita hoax itu sangat-sangat berbahaya banget, bisa membuat perpecahan, kebingungan. Itu penting banget sih media terpercaya yang ada di Indonesia. Dan lagian kalau mengenai konteksnya kemarin ya penanganan atau mengalami kasus di COVID-19 itu kan bermunculan juga cara-cara yang kadang-kadang kita sendiri nggak bisa memastikan ini benar nggak ya gitu ya. Maksudku gini, lebih kepada pengambil keputusan kali ya, Dira ya, istilahnya kita harus benar-benar mencari source-nya itu yang benar-benar ya kalau dari sisi media ya quality journalism lah ya, yang benar-benar kita bisa percaya, artinya ada evidence yang membantu untuk kita mengambil keputusan itu. Buat Dira selaku dokter atau di circle keluarga yang kadang-kadang juga intervensinya lumayan gitu kan, itu kerasa nggak, Dira? Kerasa banget. Cuman kan kebetulan memang keluarga kalau nanya sesuatu mengenai kesehatan pasti ke saya, ke Dira. Jadi kalau Dira belum pernah dengar ya janganlah, ngapain gitu. Kalau misalnya memang nggak ada evidence base-nya ya jangan. Dan mostly kalau medianya memang terpercaya itu dia nggak akan mengeluarkan sesuatu hal yang belum ada evidence base, ya kan, Mbak Terence ya. Ya. Dira, kamu kan anak muda, dokter muda gitu ya, masih ngejar karir, ngajar pula gitu ya. Ini gimana nih mahasiswanya bisa-bisa ngelihat dosennya nih lucu banget nih. Lucu. Iya Mbak Terence. Oh iya, dipercaya nggak nih sebagai dosen? Maksudnya masih muda banget. Jadi kayak ini beneran dosen nggak sih? Soalnya kan dosennya juga baru awal ngajar, juga nggak belum terlalu banyak kan ngajarnya. Kalau misalnya bimbing gitu sih yang face by face itu kan udah biasa dari dulu kan. Tapi kalau ngajar di depan kelas yang ratusan murid itu memang kan baru beberapa kali. Dan mungkin nggak dipercaya kali ya ini dosen. Tapi ya mungkin karena dosennya muda banget. Sebenarnya nggak muda-muda banget sih, Mbak Terence.
Dira, pasti kan kamu sendiri, kalau menurut saya sih masih anak muda lah ya gitu ya. Asli. Terus kamu sekarang ngajar, pasti kan menghadapi mahasiswa yang bisa jadi sekarang masuknya ke Gen Z ya. Iya. Kebayang nggak sih cara cara kamu apa ya, pola konsumsi media di zamannya kamu nih, yang waktu itu sempat masih baca koran gitu ya. Iya. Terus kalau kamu lihat sekarang anak-anak mahasiswa kamu gimana? Kalau mereka sih Hah? memang mostly digital sih Mbak Terence. Oke, oke. Paling sering itu memang digital. Kayak Mhm, misalnya nunggu nunggu giliran masuk kelas itu tuh pasti mhm. handphone kan, handphone. Jadi memang kebanyakan sih digital. Kalau misalnya yang kayak gini, yang koran Kompas kayak gini mungkin Aduh, terharu, masih dipegang. ya hari ini yang baru nih tuh. Jadi Oke. memang eh, jadi memang susah dapetin ini Mbak Terence, Ya, kecuali ya, kalau ya, 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 ya. jadi biasa dulu tuh punya nih langganan loper koran itu Mhm. udah tutup Mbak Terence, udah tutup. Dan mungkin langganan yang masih langganan mungkin perusahaan, kebetulan kan Ya, ya, papa ya, ya. juga dosen dan konsultan. Jadi bisa dapetin ini koran, dapat aksesnya. Kalau anak muda kayaknya kalau untuk berlangganan koran koran yang fisik fisik Ya. mungkin masih ada beberapa. Tapi paling sering sih memang digital sih Mbak Terence, dan bukannya gampang ya sekarang digital Kompas ID untuk Iya berlangganan dong. ya. Ya, sebenarnya itu menjawab salah satunya yang tadi Dira bilang, kesulitan untuk apa, menemukan loper koran gitu ya. Kalau dulu kan bisa jadi di persimpangan jalan itu juga masih kita temukan gitu ya, loper-loper koran. Pertama memang karena ada regulasi juga, mereka nggak bisa dengan ya kasarnya mengganggu lalu lintas gitu ya. Dan Ya. juga ya kita sadar benar kita nggak bisa denial dengan situasi digital era yang saat ini ada mungkin usia anak-anak muda ya di bawah kamu yang pada saat mereka baru lahir mereka langsung nemunya tuh segala sesuatu yang bersifat teknologi digital gitu ya. Jadi ya nggak salah juga kalau mereka saat ini ya pola konsumsi media khususnya melalui digital. Sebenarnya kalau bicara harian Kompas juga sama sih Dira. Secara koran fisik tuh masih ada, walaupun mungkin secara jumlahnya tidak sebanyak dulu. Tapi namanya media itu kan punya karakternya sendiri tuh. Jadi ada yang masih happy gitu ya, masih senang aja kan, Pegang koran. konsentrasinya bacanya pakai cetak gitu ya, karena lebih Iya, fokus gitu kan. Bayangin coba kalau kamu baca digital kan kadang distraksinya cukup tinggi kan ya, ada betul. pop up, ada apa gitu ya. Tapi kalau misalnya atau keinginan kita mau switch lihat yang lainnya gitu kan cukup cukup tinggi ya dibandingkan kalau kita baca yang apa ya, yang still gitu ya, seperti koran. Kalau Dira sendiri gimana? Yang bersentuhan juga sama cetak karena tadi nunjukin korannya dan dengan tapi juga berhadapan dengan bisa jadi dengan pasien atau mahasiswa yang juga sudah di era digital saat ini, dan kamu sendiri nih Dira, pola konsumsi medianya kan mesti cepet juga nih terima informasi. Sekarang gimana nih Dira ngadepin situasi saat ini? Memang Mbak Terence, kalau untuk yang sekarang memang Ya. lebih mudah sekali untuk Kompas, untuk digital ya, untuk berlangganan Kompas ataupun majalah-majalah yang lain itu memang gampang, lebih mudah sekali memang dari digital. Kalau untuk dari fisik, kalau jujur sebenarnya, kalau boleh jujur, sebenarnya lebih seneng baca kayak gini kan Mbak Terence, ya nggak Mbak Terence gimana? Aku sih jujurnya sih lebih fokus, lebih maksudnya lebih lebih bisa me time, lebih bisa fokus. Kalau kalau emang sih di Kompas ID ini ada kan yang kalau kita langganan itu ada feature yang ini, yang apa, e-paper gini kan. E-papernya tapi berwarna sih. Cuman ya kita harus apa namanya, nggak sama kalau kita pegang fisiknya kayak gini bacanya, memang jujur lihat. Kalau Experience-nya memang beda ya, experience-nya iya, beda ya. bener Mbak Teras, memang lebih, kalau kenyamanan memang lebih seneng kalau ada korannya, ada fisiknya. Tapi kalau
kemudahan mungkin memang digital ya Mbak Terence ya, di mana saja kapan saja itu memang digital memang, karena nggak menutup, nggak bohong juga kan, memang sulit banget cari. Kalau papa nggak bawa koran ke rumah itu nggak baca fisiknya jadinya gitu. Tapi secara kita kan mobilitas tinggi ya saat ini ya, kemana-mana ya. Tentunya juga digital itu ya di smartphone kita otomatis juga kayak jadi salah satu sources juga ya untuk informasi. Apalagi Dira pasti kan juga butuh kadang-kadang informasi yang butuh cepat gitu ya. Ya bisa jadi jawabannya adalah di paper, ataupun kalau di kompas.id itu kan ada fitur-fitur yang ya seperti ekosistem digital pada umumnya. Jadi bisa ada kaitannya ke berita-berita yang lainnya. Itu juga pastinya di serve lah oleh untuk kebutuhan audiens yang mobile saat ini. Benar, dan enaknya di Kompas ID ini, di aplikasinya juga kita bisa feature favorite kita apa. Jadi kita bisa nentuin nih berita favoritnya apa. Kalau saya sih pilihnya yang berita internasional, hiburan. Yang itu, jadi kita bisa nentuin nanti, jadi satu scroll tinggal pencet favorit kita keluar langsung. Jadi memudahkan sekali sih memang aplikasi sekarang ya, benar-benar beda banget, benar-benar berubah banget sama yang waktu zaman SMP SMA. Tapi berasa ya ini ya gradasinya, bukan gradasi perubahannya gitu Dira ya. Terasa karena kan Dira ngelewatin yang koran, fisik, terus sekarang jadi digital, itu kerasa banget. Padahal memang kita udah di zona nyaman banget nih, megang koran gini, baca apa gitu langsung megang fisiknya langsung. Terus sekarang karena tuntutan zaman, harus tersedia kapanpun dimanapun, itu kan gampang banget kalau lewat handphone. Ibu dokter muda yang cantik. Kalau ini istilahnya literasi baca gitu ya, atau mengenai digital buat Bu Dokter Dira gimana nih? Kan anak kaum Korean ini banyaknya anak muda ya. The Corner Talk itu yang ini udah masuk ke episode 7 gitu, banyak juga didengar oleh anak-anak mahasiswa. Sebenarnya kalau kamu boleh kasih tips buat mereka, Bu Dokter nih yang hobi nulis dan juga baca gitu, sebenarnya apa sih benefit yang kamu dapatkan sebagai yang suka baca juga gitu, walaupun platformnya bisa apapun gitu. Betul. Jadi untuk dengan kita gemar membaca, dengan kita update berita, itu sebenarnya yang paling pertama kita dapatkan kan sebenarnya networking juga sih. Networking, kalau misalnya nih kita ngobrol sama orang, itu kita ya pengetahuannya ada lah, maksudnya dalam artian kita update sama berita-berita tertentu. Tapi jangan, hati-hati juga nih kan, memang era digital ini memang pisau bermata dua. Kalau di Bali itu istilahnya rule binable, jadi ada hitam ada putih kan. Jadi memang hati-hati pemilihan media yang kita percaya, karena kan mungkin untuk mengejar klik kali ya Mbak Terence ya, jadi clickbait kayak gitu. Jadi memang hati-hati aja sih dengan era digital yang sangat bebas, sebebas-bebasnya. Jadi harus mencari berita itu ya yang terpercaya dan dari platform yang terpercaya. Kalau saya sih untuk mencari misalnya nih berita hoax, emang beneran nggak sih ada berita kayak gini? Itu pasti saya cari di Kompas dulu, maksudnya si Kompas ngeluarin nggak sih berita kayak begini? Kalau enggak ya berarti mungkin bukan, itu hal yang nggak harus kita percaya. Jadi ya untuk anak muda memang update berita itu penting banget lah Mbak Terence. Itu selain juga untuk bikin tugas, kan mereka kayaknya bikin tugas harus update berita terkini. Saya aja waktu ini CPNS ini harus update berita tertentu, berita terkini. Nah, jadi memang penting banget tuh baca berita. Ya artinya seorang Dira gitu ya yang profesinya
Ya dokter. sekarang sudah jadi dokter, lagi ngambil S3, itu baca aja masih kayak menjadi makanan sehari-hari ya. Dan Betul. tentunya bisa aku bilang kayak menjadi lebih isi gitu ya. Dan tadi ngobrol sama siapapun atau networkingnya juga bagus, istilahnya updatingnya tuh wawasannya menjadi lebih luas gitu ya Dira ya, kurang lebih ya. Bener. Kayak Mhm. kalau Dira kan setiap hari ketemu orang baru ya kan, Ya pasien ya. baru, pasien Mhm. baru, ketemu orang baru. Nah itu supaya pasien itu kan pengen diajak ngobrol juga kan, selain juga kita gali sakitnya dia. Nah dari situ nih, dari kadang-kadang juga pasien diajak ngomong tentang tahu berita ini nggak, tahu berita itu nggak, yang kayak gitu. Jadi ya salah satunya memang masih sangat perlu banget baca berita ini dimanapun kapanpun, dan sangat mudah sekali sekarang untuk mendapatkan berita terbaru, bisa melalui klik 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 sudah deh. Jadi nggak sekadar consult mengenai skincare gitu ya, mengenai kulit ya. Enggak juga, karena ini salah satunya Apa? juga kan Mhm. kayaknya di Kompas juga pernah ada investigasi kan, Apa tuh? Yang kamu notice yang mana tuh? berita investigasi yang masalah anak. Nah yang Oke. kemarin heboh itu yang sirup-sirup itu juga kan. Oh ya. Obat ya berarti ya lebih ke sana Obat ya. itu Dira selalu ngikutin itu Mbak Tara. Karena kan Dira bakal ngeresepin sirup kan, jadi harus ngikutin. Jangan sampai ngasih salah resep ya. Iya bener, jangan sampai yang belum di ACC sama Kementerian Kesehatan udah gue resepin, itu nggak boleh. Luar biasa. Apalagi ya yang belum aku tanyain ke Dira ya. Tadi mengenai gaya hidup dokter yang ternyata tetap punya kesibukan yang banyak sambil ngajar, tapi masih suka juga nonton konser. Salah satunya band favoritnya BTS. Wadaw, luar biasa. Banyak ya Teran, banyak banget. Nanti nih kan nanti ada Blackpink, Wah. ada Harry Styles, Westlife juga ada. Jadi awal-awal boyband awal-awal tuh yang Dira paling suka itu Westlife. Dira tuh emang selalu suka boyband Mbak Teren. Kenapa Westlife? So ini agak lari loh dari band Korea atau jenis atau genre musiknya. Iya, jadi karena dulu tuh waktu notice BTS itu dia kan lagunya Dynamite tuh. Oh iya. Jadi lagunya itu banyak nih kaum Korean yang suka Dynamite. Iya, jadi lagunya Dynamite ini band asal mana? Karena yang Dira notice waktu itu ada namanya Kim Taehyung atau V. Itu tuh bule banget, maksudnya cakep banget kan. Ini siapa gitu. Ternyata dokter ini. Iya, ternyata band Korea. Dira aja nggak nyangka ternyata itu band Korea. Akhirnya cari tahu. Akhirnya demen deh. Akhirnya kita sampai ke Korea. Oke. Dira, nih aku challenge kamu. Kamu masih mau kalau di challenge untuk nulis lagi? Mau? Oh ya? Ya. Emang mau nulis apa sih? Apa sih yang mau kamu bagikan buat teman-teman kaum Korea untuk Kompas Muda? Apa yang mau kamu tulis? Sebenarnya sih yang kalau bisa ada kesempatan nulis lagi di Kompas itu spesifik, mungkin karena profesi udah sekarang dokter spesialis kulit ya Mbak Terence ya. Jadi memang pengen encourage aja sih teman-teman yang punya sakit kulit kronis seperti misalnya psoriasis, banyak banget Mbak Terence. Psoriasis, kuspa, terus masih banyak penyakit kulit lain yang memang perjalanannya itu panjang, pengobatannya pun memang seumur hidup Mbak Terence. Nah, pengen nulis tentang itu sih Mbak Terence, mengenai apa namanya kalau mereka nggak sendiri dan you have to love yourself even kamu punya penyakit kronis tersebut, terutama penyakit kulit itu. Pengennya sih nulis itu sih Mbak Terence. Kalau siap ditunggu tulisan Dira terkait mengenai pengalaman, mengenai concernnya terhadap kulit gitu, pasti banyak yang suka. Dira, ini seru banget ya kita ngobrol ya. Kapan-kapan kita harus ketemuan lagi. Kamu kalau
main ke Jakarta, jangan lupa mampir ke Kompas, dan pastinya banyak hal yang bisa kita obrolin gitu ya. Dan tulisan-tulisan kamu juga pasti ditunggu dikirim ke Harian Kompas. Nah, ini tadi udah dapat tips dari Dira. Boleh dong kasih ajakan buat teman-teman Komkoriane di sini yang saat ini mendengarkan kamu mengenai pola konsumsi media yang tepat tuh menurut Dira tuh seperti apa? Jadi emang teman-teman di era sekarang memang sulit ya memilih media terpercaya, tapi memang dalam memilih berita, misalkan segampang, semudah, sekecil pemilihan kandungan skincare ini itu kan hal yang sebenarnya sangat easy, gampang banget didapat di media ya. Tapi ketika kita search keyword skincare kandungan ini tuh banyak banget opini kan Mbak Terence. Gimana sih caranya untuk menyaring berita-berita tersebut yang memang harus yang pertama cari ini ya, source yang terpercaya Mbak Terence. Source yang terpercaya itu salah satunya media yang media Kompas. Jadi memang salah satu media yang paling saya percaya di Indonesia itu salah satunya sih Kompas. Kemudian kalau untuk media-media kalau untuk berita-berita terkini di Indonesia, Nusantara, internasional memang gampang sekali sih kita cari di Kompas benar atau tidaknya, hoax atau tidaknya. Verifikasi gitu ya, jadi reference ya. Benar, untuk jadi reference. Jadi jangan mudah percaya begitu aja sih dengan suatu berita, apalagi clickbait atau suatu berita yang belum kita tahu kepastiannya, itu jangan disebarin Mbak Terence. Nggak boleh disebarin sih teman-teman. Jadi kita cari tahu dulu kepastiannya, klarifikasinya, baru deh kita sebarin ke orang. Thank you banget Dira. Oke, karena udah cukup lama juga nih kita ngobrolnya panjang ngalor ngidur dari hobi, dari profesi sampai nonton konser. Waduh, sampai dapat insight juga ya untuk bagaimana kita menjadi lebih berisi, menjadi lebih menambah wawasan gitu ya dengan cara-cara mengkonsumsi media yang tepat. Nah, ini buat Komkorian, senang sekali kalau sudah join ngedengerin podcast The Corner Talk kali ini, yang tepatnya ada di segmen Siar Nada bersama Dr. Indira Dharma Sasmita, tamu kita malam ini. Jadi pastinya akan ada tamu-tamu lainnya yang nggak kalah serunya dengan Ibu Dokter cantik ini. Jadi ikutin terus ya Komkorian, podcast The Corner Talk di segmen khusus Siar Nada. Oke, thank you banget ya. Nextnya aku tunggu kamu di Palmerah Selatan, mampir di Kompas untuk ngobrol lebih jauh atau kita sambil ngupi-ngupi ya. Benar ya? Pasti ya. Jadi konsernya kan bisa di mana-mana termasuk ke Jakarta juga ya. Ditunggu. Oke Dira, you see you, bye-bye. Bye, thank you Mbak Teren. Sama-sama. Well, thank you so much buat semua Komkorian yang sudah mendengarkan. Tungguin episode kita berikutnya, tersedia di Apple Podcast, Spotify, Anchor, dan YouTube Kompas Corner. See ya all, The Corner Talk. We talk to inspire.